Selamat datang kembali di Saat Teduh bersama GPDI Mahanaim. Bapak Ibu Saudara, senang sekali bertemu dengan Anda sekalian. Walaupun kita ada di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, tetapi saya percaya pesan firman Tuhan akan selalu tepat pada waktunya. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus, tuntun kami di dalam firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu lah kebenaran. Biarlah hati kami terbuka, telinga kami terbuka, untuk menerima firman dan belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kali ini dari Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah bisa dibilang rasul yang paling terkenal di antara rasul-rasul yang ditulis di dalam Perjanjian Baru. Bahkan ia menulis sebagian besar dari kitab atau surat-surat yang ada tercatat di dalam Perjanjian Baru. Dan hari ini saya ingin berbicara mengenai bagaimana kita bisa memakai sistem dunia untuk kebaikan kita, untuk mempertahankan diri kita. Di dalam Kisah Rasul 23 ayat 27 dikatakan demikian. Kisah Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan, mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Orang ini maksudnya adalah Paulus. Ya. Ia adalah warga negara Roma, maksudnya adalah Paulus juga. Dan aku datang dengan pasukan, itu adalah kepala pasukan, ya, kepala pasukan yang disuruh untuk kemudian menyelamatkan Paulus. Ya, ketika dia mendapat laporan tentang ada suatu keributan, ya, di area Bait Allah di Yerusalem. Kemudian perwira ini datang bersama dengan pasukannya. Nama perwira itu ditulis di ayat yang ke-26, namanya Claudius Lysias. Nah, Claudius Lysias ini kemudian menuliskan surat, ya, kepada Felix, yang disebut wali negeri, atau mungkin kita bisa disebut sebagai penguasa teritori atau gubernur. Dan dia berkata bahwa Paulus saya selamatkan karena ia adalah warga negara Roma. Saya tidak punya waktu untuk membaca keseluruhannya. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di pasal ini dan pasal sebelumnya untuk mengerti konteks ceritanya. Tetapi secara singkat, bahwa Paulus ketika itu datang ke Yerusalem, meskipun dia sudah diperingatkan bahwa akan ada sengsara, bahkan akan ada penderitaan, aniaya di Yerusalem. Dan betul terjadi. Ketika ia ada di Yerusalem, ia kemudian datang ke Bait Allah. Disitulah kemudian ada orang-orang yang menuduh dia melanggar hukum Taurat, melanggar tata cara adat istiadat orang Yahudi. Dan kemudian ia hampir saja dihakimi oleh massa sebelum kemudian ia diselamatkan oleh pasukan Roma, karena waktu itu Israel ada di bawah penjajahan Roma, ya. Kalau Anda belajar sejarah, mungkin Anda tahu bahwa Roma adalah salah satu kekaisaran yang menguasai banyak sekali kawasan di dunia, termasuk
saat itu adalah kawasan Timur Tengah di mana Israel berada. Jadi dia diselamatkan. Nah, Paulus ketika ia kemudian dibawa ke markas dari tentara yang dipimpin oleh Claudius ini, kemudian ia disesah. Disesah itu maksudnya dicambuk. Dan ketika ia disesah karena mungkin diinterogasi ya, karena apa yang mungkin ia ketahui tentang kerusuhan atau keributan yang terjadi, kemudian Paulus berkata, "Hei, kamu tidak bisa semena-mena memperlakukan aku karena aku adalah warga negara Roma. Aku lahir di teritori yang membuat aku memiliki kewarganegaraan Roma." Meskipun Paulus adalah orang Yahudi, tetapi dia mendapatkan kewarganegaraan Roma karena ia lahir di teritori di mana ia layak untuk kemudian mendapatkan kewarganegaraan itu. Sehingga yang menarik adalah itu akan sistem dunia. Itu sistem dunia yang dibangun oleh Kekaisaran Roma, bahwa seseorang itu harus dihukum, harus dihakimi sebelum ia dihukum. Nah, sistem ini jauh berbeda dengan misalnya sistem adat istiadat Yahudi, di mana dengan kesaksian 1-2 orang, kemudian orang itu bisa dihukum, bahkan hukum mati. Kalau hukuman mati itu harus ada saksi setidaknya 2. Dan kalau saudara baca di kehidupan Paulus sebelumnya, saat ia masih disebut Saulus, ada 2 saksi atau lebih yang kemudian bersaksi bahwa Stefanus, salah satu pemimpin di gereja mula-mula, dia dianggap bersalah terhadap adat istiadat Yahudi dan dia mati di rajam batu. Dia adalah martir pertama yang tertulis di dalam Perjanjian Baru. Ya, martir maksudnya dia dibunuh oleh karena kebenaran, bukan karena ia salah ya. Kalau Anda dibunuh karena Anda melakukan kesalahan atau karena Anda melakukan kejahatan, itu bukan martir namanya. Tetapi ketika Anda melakukan kebenaran, tetapi Anda dihukum ya, dengan sistem yang salah, yaitu kemudian disebut martir. Ya, jadi ada sistem yang dibangun oleh pemerintah Roma yang kemudian digunakan oleh Paulus. Maksud saya seperti apa sih? Kenapa saya mengangkat ini? Maksudnya begini, Bapak Ibu Saudara, kita semua ini hidup di bawah pemerintahan. Kita hidup di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita punya tatanan hukum, kita punya sistem bermasyarakat dan lain sebagainya. Tentu saja itu tidak sempurna. Yang sempurna nanti kita dapatkan di Yerusalem baru, bukan? Yang saya percaya Anda dan saya juga ingin sampai ke sana. Tetapi sebelum itu terjadi, kita tidak diminta oleh Tuhan untuk kemudian melawan pemerintahan yang ada. Bahkan kalau kita lihat kisah-kisah ketika Yesus ada di muka bumi, ia mengikuti sistem yang sudah ada, tetapi kemudian ia menawarkan pengharapan bahwa ada yang lebih baik dari ini. Ini bisa dilakukan dengan lebih baik. Tetapi selama ia masih ada, dia mengikuti sistem-sistem yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sekarang hidup di dunia, di negara Indonesia. Tentu saja pemerintah kita jauh dari sempurna. Ya, pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin lokal di daerah kita jauh dari sempurna.
Tetapi bukan berarti kemudian ini menjadi alasan kita untuk memberontak dari sistem ini. Kita bisa memanfaatkan sistem ini untuk sesuatu yang baik. Untuk dalam kasus Paulus menyelamatkan dirinya dari amukan massa. Di ayat yang ke-11, Paulus membela dirinya demikian. Kisah Rasul, maksudnya di Kisah Rasul 25 ayat yang ke-11. Kisah Rasul 25 ayat yang ke-11. Jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka, aku naik banding kepada Kaisar. Paulus menjelaskan bahwa aku nggak bersalah, tetapi aku gunakan sistem yang dibangun oleh dunia ini untuk kemudian dia naik banding. Dia tidak bersalah, tapi dia tahu ada sistem yang dibuat untuk kemudian ia bisa memperpanjang kesempatan dia untuk tetap bertahan, membela dirinya tidak bersalah. Dan kalau Bapak Ibu Saudara terus baca, karena Paulus tidak mati dikeroyok oleh orang Yahudi saat itu di Yerusalem, ia mampu bersaksi kepada banyak orang. Orang-orang yang bahkan mungkin tidak dia temukan kalau ia tidak dipenjara, diadili, dan naik banding ke Kaisar Roma. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita perlu belajar sistem dunia ini untuk kemudian mengakalinya dan membuat sesuatu yang baik. Tentu saja ada negara-negara yang memerintah dengan keras, ya. Negara-negara yang saya tidak perlu sebutkan, Anda mungkin tahu di berita, ya. Di Asia ada beberapa negara yang begitu keras. Di Afrika, ada negara di Eropa Timur, ada negara-negara yang begitu keras terhadap penduduknya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, selama kita masih bisa mendapatkan sesuatu yang baik atau memanfaatkan sesuatu yang baik dari sistem yang dalam tanda kutip korup itu, atau sistem yang tidak sempurna itu, maka kita bisa melakukan pembelaan diri. Kita bisa melakukan sesuatu yang bisa berdampak baik bagi kita atau bagi orang-orang yang kita kasihi. Saya tidak mendorong Bapak Ibu Saudara untuk memanfaatkan sistem pengadilan untuk jebak, ya, sesama orang percaya. Karena kalau Anda baca nanti di surat Korintus, Paulus menegur orang-orang Kristen yang seperti itu. Masakan tidak ada orang yang bijaksana di antara kamu sampai kamu harus membawa kasusmu itu di pengadilan, kemudian yang mengadili bukan orang percaya, gitu ya. Bukankah itu kemudian menjadi cercaan, menjadi hinaan orang-orang? Jadi saya tidak mendorong seperti itu, tapi maksud saya, kalau Anda mengerti sistemnya, mungkin Anda bisa menemukan sesuatu yang baik. Itulah kenapa bagi saya orang-orang yang bekerja di marketplace, maksud saya bukan atau di luar gereja, adalah orang-orang yang juga perlu didoakan supaya bisa mereka tetap berjalan di jalan yang benar dan memanfaatkan sistem yang ada untuk memberi kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Memang sistem judisial, sistem hukum di dunia ini cenderung politis, ya, cenderung
tidak adil ya untuk kalangan-kalangan tertentu. Tetapi tetap kita bisa memanfaatkan sistem itu. Di Yosua 20 ayat yang ke-6, Yosua pasal 20 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Yosua 20 ayat yang ke-6. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Ini bercerita tentang salah satu bagian dari hukum Taurat yang menjelaskan tentang adanya kota-kota perlindungan, di mana seseorang yang kalau membunuh tanpa disengaja, mereka bisa lari ke kota itu dan meminta dirinya untuk diadili secara fair, secara tidak langsung kemudian dihukum mati. Kenapa? Karena dia membunuh tanpa dengan sengaja. Ya, jadi ada sistem yang dibuat dan kadang-kadang nggak sempurna, karena siapa yang adil di dunia ini? Hanya Tuhan yang adil. Tetapi kalau kita punya kesempatan untuk bisa memanfaatkan sistem itu untuk suatu kebaikan, manfaatkanlah. Lakukan yang baik untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk gerejamu. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara punya kemampuan apa di marketplace. Anda mungkin pedagang, Anda mungkin pengacara, Anda mungkin hakim, Anda mungkin polisi, Anda mungkin politisi, Anda mungkin pengusaha, Anda mungkin notaris, apapun itu. Kalau Anda tahu sistem dunia ini ada yang bisa digunakan untuk mendatangkan kebaikan, gunakan itu. Tapi ingat, tetap harus di jalan Tuhan. Amin. Jangan mengorbankan kebenaran hanya untuk mendapatkan keuntungan dari dunia. Kebenaran itu absolut. Ya, kebenaran di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan berikan kepada kami hikmat, pada jemaat-jemaat yang bekerja di luar gereja. Mereka bekerja di marketplace, mereka bekerja sehari-hari di bidang mereka masing-masing. Apakah itu di bidang perdagangan, di bidang pendidikan, di bidang pemerintahan, apapun, dimanapun mereka Engkau tempatkan, biarlah mereka bisa mempergunakan sistem dunia yang ada untuk kemudian mendatangkan kebaikan. Bukan dengan cara yang licik seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dengan cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Buka mata hati kami, beri kami hikmat Tuhan. Kami percaya Yesus, meskipun di hadapan dunia kami ini bodoh, karena kami percaya kepada Engkau, tetapi kami yakin Roh Kudus memberi kami hikmat yang lebih dari dunia ini, sehingga kami bisa memanfaatkan sistem yang dunia bangun, bahkan untuk membuat sesuatu yang baik. Terus ajar kami untuk berdoa bagi pemerintah kami, bagi orang-orang yang ada di atas kami Tuhan, sehingga mereka juga diberi kebijaksanaan, meskipun mereka belum mengenal Tuhan. Bahkan biarlah mereka mengerti bagaimana hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ajar kami terus jalan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai kita ketemu lagi. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy.